Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu ya. Dengan penuh sukacita, kita akan bernyanyi "Mari Kita Bersukaria". Sebagai ungkapan sukacita kita kepada Tuhan, adik-adik, kakak minta semuanya berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami dalam keadaan yang luar biasa sehat, itu semua berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk sukacita yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Dan saat ini kami mau memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus bersukacita di dalam kebaktian kami. Berkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih mau bernyanyi untuk mengikrarkan janji kita kepada Tuhan untuk tetap setia, menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Yuk kita bernyanyi Mari Sekolah Minggu. Adik-adik, mungkin dalam satu minggu ini di antara adik-adik ada yang melakukan kesalahan atau yang menyakiti hati mama dan papa atau kakak dan adik. Pagi ini kita mau sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, Karita ya? Iya, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kak Peti juga dalam satu minggu ini sering melakukan kesalahan. Karita juga melakukan kesalahan enggak? Pastinya Kak. Ya, pasti ya, karena kita manusia, kita tidak terlepas dari apa yang namanya kesalahan. Hari ini kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau menyanyi Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku.
Kakak berikan kesempatan kepada adik-adik di rumah untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui setiap perbuatan dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Adik-adik, silakan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kakak akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena di pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati udara segar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, di pagi ini kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini Tuhan, kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti hati saudara kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita sama-sama bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga kakak yang akan bercerita buat kami tentang firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh mengerti dan juga dengan bimbingan Roh Kudus kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk menjadi anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya Allah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya Allah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu."
yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, dirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada mereka, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman-Nya Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita mengenang penyertaan Tuhan bagi umat Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir. Pada pagi hari ada tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Pada malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Lalu Laut Teberau terbelah menjadi dua agar mereka selamat keluar dari Mesir pada waktu itu. Mereka dituntun Tuhan atau disertai Tuhan menuju ke satu tempat yang bernama Kanaan. Tuhan akan memberikan hukum-hukumnya agar mereka selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ketika mereka tiba di daerah sekitar Gunung Sinai, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai, menerima kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah sendiri. Ketika Musa sudah naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel menanti kedatangan Musa kembali. Namun, mereka merasa Musa cukup lama di sana. Mungkin dia tidak akan kembali lagi. Lalu mereka berkumpul dan menemui Harun. Dari Keluaran 32 ayat 1-4, kita tahu mengapa mereka menemui Harun. Ternyata mereka meminta Harun untuk membuatkan Allah bagi mereka. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Itulah pendapat mereka saat itu. Lalu Harun tidak menolak permintaan dari umat itu dan segera membuatkan Allah
bagi mereka. Selesailah sudah Allah yang dibuat Harun dari bahan emas. Bentuknya adalah anak lembu tuangan yang dikenal dengan anak lembu emas. Mengapa? Karena pengaruh kepercayaan orang Mesir yang percaya bahwa lembu adalah wujud dewa kalau mereka datang ke bumi. Lalu Harun melihat masih perlu ditambahkan lagi di depan lembu emas itu mezbah, karena mereka akan mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan. Sesudah mereka mempersembahkan korban itu, mereka duduk, makan, minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Dalam Ulangan 9, Tuhan menyebutkan mereka sudah berlaku busuk. Dan Allah menyampaikan kepada Musa murkanya. Allah murka dan akan membinasakan mereka. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Dan Tuhan Allah mendengarkan apa yang dikatakan Musa, lalu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Semuanya itu dilakukan Tuhan karena Tuhan mengasihi umat Israel. Karena Tuhan mengasihi orang yang berdosa, sehingga akhirnya Ia memberikan kesempatan. Ada 4 hal terjadi pada bangsa Israel. Tidak sabar semuanya sendiri, cepat berubah kepercayaan, cepat melupakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, belum berjuang sepenuh hati untuk taat dan setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu taat kepadanya. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk taat dan setia itu tidak mudah. Tetapi kita semua harus berjuang untuk dapat taat dan setia kepada Tuhan. Harus sabar. Harus dengan hati yang teguh dan keinginan yang kuat untuk taat dan setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan itu tidak diinginkan Tuhan, tidak disukai Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum umat yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Taat artinya mematuhi, menjalankan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Adik-adik sudah tahulah, banyak sekali ya peraturan-peraturan Tuhan yang sudah kita terima. Seperti, ya kalau minggu lalu apa? Minggu lalu saling memperhatikan. Ya. Dan minggu-minggu sebelumnya banyak sekali petunjuk-petunjuk Tuhan yang dapat kita lakukan. Pasti untuk taat dan setia tidak bisa tidak tekun untuk
membaca firman Tuhan. Tidak bisa dan tidak tekun untuk berdoa. Ya. Tidak bisa dan tidak tekun untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kita ingin taat kepada Tuhan, menjadi anak yang jujur. Ya, kita harus jujur setiap saat. Kita ingin menjadi anak Tuhan yang dikenal ya oleh orang-orang di sekitar kita, yang dikenal oleh orang tua kita, yang dikenal oleh adik kakak kita adalah anak yang rajin. Ya, kita pun melakukan itu juga dengan tekun. Kita ingin dikenal sebagai anak Tuhan yang baik, yang berkata-kata dengan baik. Ya, kita juga harus mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang terpuji dari mulut kita. Harus dilakukan dengan setia. Janganlah kita mencontoh bangsa Israel yang penuh dengan ketidaksabaran, yang inginnya punya Allah seperti bangsa-bangsa lain. Padahal Allah lembu emas yang mereka buat itu adalah ciptaan tangan mereka sendiri, ciptaan tangan manusia. Bagaimana mungkin Allah yang mereka buat itu penuh kuasa? Tidak mungkin. Tetapi karena ketidaksabaran mereka, keinginan mereka untuk sama dengan orang Mesir yang mempunyai Allah, itu yang membuat mereka tidak ingat lagi bahwa Allah lembu emas yang dibuat itu tidak bernyawa, bahkan tidak mempunyai kuasa apapun. Oleh karena itu, adik-adik semua, marilah kita berjuang untuk taat dan setia kepada Tuhan. Yang namanya berjuang itu tidak mudah. Yang namanya berjuang itu tidak sebentar. Yang namanya berjuang itu tidak ada batas waktu. Oleh karena itu, selalulah hidup dekat dengan Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari. Menaikkan doa-doa permohonan kepadanya setiap saat. Dan melakukan perkataannya di dalam kehidupanmu setiap saat, setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak Rita, luar biasa sekali ya cerita di hari ini. Ya benar banget Kak. Bagaimana kita diajarkan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan seperti apa ya? Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap yang nomor satu. Jangan pernah menduakan Tuhan. Benarkan Kak Rita? Iya benar sekali Kak. Tuhan selalu nomor satu. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu tema kita di hari ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Walaupun adik-adik beribadah dari rumah, tetapi
kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita sampai hari ini. Adik-adik siapkan persembahan syukurnya ya. Nanti ketika adik-adik sudah bisa beribadah sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa membawanya dan menyerahkan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Berilah yang Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dan sebagian dari berkat yang Tuhan beri, kami memberikannya kembali kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai oleh gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Peti, kita tadi udah bernyanyi, kita udah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita tadi sudah memberikan persembahan. Benar, Kak. Nah, sekarang waktunya kita melakukan aktivitas, Kak. Nah, adik-adik, aktivitasnya bisa dilihat setelah ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan saat teduhnya ya adik-adik di rumah setiap hari. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi Oh berkati kami dengan sikap berdoa ya. Dan kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu kami di pagi ini. Walaupun kami lakukan ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tetapi kami mohon ya Tuhan, Tuhan berkati kami. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan di pagi ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini dapat kami mengerti, dan terlebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan, yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan selesai. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik kepada kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, orang tua kami, dan semua orang yang mengasihi dan tidak mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.